Bertemu lagi Rakan. Perjalanan dimensi waktu sang jenius. Bab 650. Wira sama sekali tidak memedulikan ucapan Irsyad. Sebab, dia tahu bahwa tak peduli apapun yang dipikirkan oleh Irsyad, pada akhirnya pria itu tidak akan bisa menemukan bukti apapun. Apalagi, Wira juga menyadari bahwa Irsyad adalah orang yang cerdas. Kelemahan terbesar dari orang cerdas adalah keangkuhan mereka. Dia ingin melihat ekspresi Irsyad yang meragukan dirinya sendiri ketika gagal nantinya. Ini merupakan hukuman terbaik bagi orang cerdas. Sementara itu, Irsyad tentu tidak mengetahui pemikiran Wira. Dia malah duduk sembari menjelaskan. Itu sangat sederhana. Pertama, kehadiran teman-temanmu selalu sangat kebetulan. Baik ketika terjadi kebakaran atau perampokan. Mereka selalu kebetulan muncul dalam dua situasi tersebut. Ini adalah asumsi pertamaku. Mereka tidak mengindahkan perkataan Irsyad. Sebab, semua orang telah memikirkan hal ini sebelumnya dan dugaan tersebut hanyalah asumsi semata. Irsyad melanjutkan. Kedua, kelompok ini nggak meninggalkan Provinsi Jawali. Tapi uang emasnya malah menghilang. Menurutku ini bukan tindakan bandit desa Angindra. Mereka memang sangat berlagak belakangan ini. Tapi mereka nggak akan berani masuk ke Provinsi Jawali. Apalagi merampok di toko uang Tiaga. Di seluruh kota Provinsi Jawali, hanya kamu, Wira Darmadi, yang akan berani melakukannya. Timpal Irsyad seraya tersenyum ke arah Wira. Terima kasih atas pujianmu. Tapi ini hanyalah asumsi, ucap Wira sambil tersenyum. Dia terus mengamati sikap angkuh dari Irsyad. Setelah itu, Irsyad kembali berkata, ketiga perampok jelas datang untuk mencuri uang. Tapi mereka nggak akan mampu membawa terlalu banyak. Mungkin hanya sekitar 30 hingga 40 miliar gabak saja. Maksimal itu akan membutuhkan 2 hingga 3 kereta. Tapi mereka malah membawa lebih dari 10 kereta kuda. Ini jelas dilakukan untuk mengaburkan jejak. Kemudian, Irsyad menimpali. Ini makin mengonfirmasi keraguanku terhadapmu. Bagaimanapun, sebuah keluarga besar saja paling-paling hanya akan memiliki 2 kereta kuda. Kalau terlalu banyak, itu akan terkesan aneh. Kamu begitu cerdas, jadi nggak mungkin melewatkan hal ini. Irsyad mengakhiri perkataannya dengan tersenyum ke arah Wira. Sementara itu, Wira tampak mengangguk. Itu memang benar. Irsyad berhasil menebak segalanya. Tidak ada satupun dari dugaannya yang salah. Namun, dia tetap tidak akan menemukannya. Sebab, Wira memanfaatkan perkembangan teknologi selama berabad-abad untuk menyembunyikan uang emas itu. Ini tidak dapat dipecahkan hanya dengan kecerdasan semata. Hal ini juga menjadi alasan Wira merasa sangat percaya diri ketika duduk di sana sembari mendengarkan Irsyad yang berlaga itu. Saat ini, Irsyad kembali menimpali. Jadi, Wira, aku sangat yakin bahwa uang emas kami dicuri olehmu. Tempat ini adalah satu-satunya propertimu di Provinsi Jawali. Uang emas kami pasti hanya akan muncul di sini. Jadi nggak peduli seberapa hebat kamu menyembunyikannya, itu nggak akan mempan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, seorang bawahan Irsyad tiba-tiba berlari kemari dengan sangat bersemangat. Kemudian, dia melaporkan, Tuan Muda, kami menemukan sebuah ruang bawah tanah. Pernyataan ini membuat ekspresi Fabrian dan yang lainnya berubah. Sementara itu, Irsyad menatap Wira. Lalu tersenyum sambil berkata dengan acuh tak acuh. Ayo, Wira, bagaimana kalau kita mengunjungi ruang bawah tanah di rumahmu? Saat ini, Irsyad tampak sangat percaya diri dan merasa telah memenangkan pertaruhan ini. Namun, Wira malah tertawa terbahak-bahak dan berkata, tentu saja. Usai berkata demikian, Wira langsung berdiri dan membawa mereka menuju ruang bawah tanah. Ruangan ini tampaknya baru saja digali. Di dalamnya, terdapat banyak sekali botol. Selain itu, ada aroma yang menusuk hidung di sana. Tentunya, juga ada banyak anggur yang tersimpan di dalam botol kaca. Setelah Irsyad turun ke ruang bawah tanah, dia langsung mengernyit dengan ekspresi yang sangat muram. Kemudian, dia bertanya kepada Wira, aroma apa ini? Ini adalah anggur buatanku. Ada yang berhasil dan ada yang gagal sehingga aromanya kurang sedap. Apa ada yang salah? Tanya Wira. Dia benar-benar terlalu malas untuk meladeni Irsyad. Sementara itu, Irsyad tampak memicingkan matanya.
Setelah mengamati dengan saksama, dia tidak menemukan kotak ataupun uang emas di ruang bawah tanah ini. Kemudian, dia pun memfokuskan perhatiannya pada botol-botol tersebut. Dengarkan cerita lanjutnya di bab 651. Kamu menyembunyikan uang emas di dalam botol, ucap Irsyad. Perkataannya ini membuat Fabrian dan yang lainnya merasa sedikit gugup. Tuan Muda Irsyad, kamu pasti bercanda. Kalau begitu, aku akan membukanya satu persatu, ujar Wira. Sembari berkata demikian, dia membuka salah satu botol. Irsyad langsung menundukkan kepala untuk memeriksanya. Akan tetapi, ketika botol itu dibuka, selain bau yang tidak sedap, hanya ada cairan yang tampak keruh. Botol kedua juga sama, begitu pula dengan botol ketiga. Pada akhirnya, Wira telah membuka semua botol, tetapi tidak ada sebatang uang emas pun yang terlihat. Saat ini, ekspresi Irsyad akhirnya berubah. Dia sangat kebingungan sehingga bertanya, bagaimana mungkin nggak ada? Irsyad tidak percaya dengan hal ini. Dia yakin bahwa analisisnya sudah sangat akurat. Dia percaya bahwa semua ini adalah perbuatan Wira. Namun, kenapa tidak ada? Setelah itu, Wira pun berkata, Tuan Muda Irsyad, kamu sangat cerdas. Dengan semua bukti ini, pantas saja kamu mencurigaiku. Tapi, terkadang terlalu pintar bisa membuat seseorang tersesat. Aku hanya menginginkan 18 miliar gabakku saja. Aku tentu memiliki kepercayaan diri sehingga berani bertaruh denganmu. Aku memang orang yang sombong. Hanya saja, siapa yang akan menyembunyikan puluhan miliar gabak di rumah sendiri? Tanya Wira. Kemudian, Wira melanjutkan, jangan mengira dengan segera menyadari hal ini dan langsung datang kemari. Aku nggak akan memiliki waktu untuk bersiap-siap. Kamu sudah salah mengira. Sebenarnya, kalau aku pelakunya, aku nggak akan menyimpan uang emas ini di dalam rumahku sendiri. Mungkin nggak masalah kalau kamu bodoh, tapi kamu adalah Tuan Muda Irsyad yang sangat cerdas. Kamu pasti akan segera datang, tanpa memberiku kesempatan untuk melakukan apapun. Jadi, bagaimana aku akan menangani 30 hingga 40 miliar gabak ini? Tanya Wira lagi. Aku nggak bodoh, tapi kamu juga bukan satu-satunya orang cerdas di dunia ini. Jelas Wira seraya mencibir. Dia menatap Irsyad yang tampak kebingungan dengan senyum acuh tak acuh. Sepanjang hidupnya, Irsyad tidak akan tahu kemana menghilangnya uang emas itu. Baiklah, Danu. Pergilah untuk mengambil uang emas dari Tuan Muda Irsyad. Dia baru saja menandatangani surat perjanjian taruhan. Aku yakin, seorang Tuan Muda dari toko uang tiaga pasti memiliki etika, ucap Wira sambil tersenyum. Kemudian, dia langsung meninggalkan ruang bawah tanah. Irsyad hanya mampu memendam kemarahannya dengan ekspresi yang suram. Namun, dia masih enggan menyerah. Dia kembali mengutus bawahannya untuk mencari lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Irsyad bahkan telah memeriksa ruang bawah tanah itu sendiri. Dia benar-benar yakin dengan dugaannya. Akan tetapi, selain ruang bawah tanah, tidak ada tempat yang bisa digunakan untuk menyembunyikan uang emas lagi di rumah Wira. Tuan Muda Irsyad, aku sudah menemanimu sepanjang malam. Seharusnya sudah cukup, kan? Karena sudah bertaruh, terimalah kekalahanmu dengan lapang dada. Kalau begitu, aku akan mengucapkan terima kasih padamu dulu, ucap Wira seraya menangkupkan tangannya. Sementara itu, Irsyad yang sangat kesal tidak memiliki niat untuk melanggar kesepakatan. Bagaimanapun, dia telah menandatanganinya. Lagi pula, jika Wira melaporkannya ke pengadilan, dia tetap harus membayar kompensasi yang telah disepakati bersama. Kemudian, Danu pun pergi ke toko uang tiaga bersama sekelompok orang. Tak lama kemudian, mereka kembali dengan membawa beberapa kotak uang emas. Jumlahnya adalah 18 miliar gabak, tidak lebih maupun kurang. Saat melihat pemandangan ini, Fabrian dan Pramana benar-benar tercengang oleh kemampuan Wira. Fabrian pun berkata, hebat, Paman Wira. Kamu benar-benar hebat, 18 miliar gabak didapatkan olehmu begitu saja. Salah seharusnya sekitar lebih dari 60 miliar gabak. Kali ini, mereka benar-benar untung besar. Yang paling penting adalah mereka telah menyaksikan pertunjukan yang menegangkan. Inilah yang membuat mereka paling bersemangat. Wira tersenyum lebar sembari berkata,
Sudah kukatakan bahwa aku pasti akan merebut kembali apa yang dirampas dariku. Masalah ini belum selesai, besok kalian harus melakukan ini. Dengarkan kesudah di sini bab 652. Usai mendengar perkataan Wira, Danu dan yang lainnya benar-benar terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Wira akan menggunakan metode ini. Apabila berita ini benar-benar tersebar, bukannya riwayat Darsono dan Irsyad akan tamat. Keesokan harinya, berita tentang toko uang tiaga menyebar dengan cepat. Kini, semua orang telah mengetahuinya. Mereka sangat terkejut karena tidak pernah menyangka bahwa akan ada orang yang berani merampok toko uang tiaga. Tindakan ini tidak cukup hanya dinilai dengan kata berani, melainkan adalah tindakan yang sangat nekat dan mencari mati. Kini, seluruh provinsi Jawali mulai mencari keberadaan uang emas tersebut. Menurut toko uang tiaga, uang emas senilai miliaran gabak itu masih belum meninggalkan provinsi Jawali. Pada saat ini, di kantor gubernur, Darsono dan Irsyad tengah duduk di ruang tamu bersama dengan Lukman dan Hatta. Darsono menangkupkan tangan, lalu berbicara seraya tersenyum ramah. Tuan Lukman, kami berharap kamu bisa memberikan bantuan besar dalam hal ini. Bagaimanapun, ini bukan nominal yang kecil. Meskipun Darsono tidak memohon kepadanya, Lukman tetap akan memberikan bantuan penuh dalam masalah ini. Bagaimanapun, uang ini menghilang di Provinsi Jawali. Jika Lukman tidak mampu menemukannya di Provinsi Jawali dan membuat beberapa orang itu marah, posisinya sendiri akan sulit. Tuan Darsono, jangan khawatir. Aku sudah melakukan penyelidikan intensif di seluruh kota. Tapi apa kalian yakin bahwa uang emas itu masih berada di kota ini? Tanya Lukman. Dia benar-benar tidak mengerti, bagaimana bisa perampok yang mencuri uang emas itu menghilang begitu saja. Kemarin malam, tidak ada yang meninggalkan gerbang kota. Penjaga gerbang kota juga tidak mendapatkan kabar apapun. Bahkan tidak ada tanda-tanda perampok sama sekali. Nggak mungkin salah. Aku mengejar kereta-kereta kuda itu dan nggak menemukan satu batang uang emas pun. Jelas Irsyad segera dengan ekspresi muram. Dia benar-benar tidak mampu memahami apa yang terjadi. Menurutnya, uang-uang emas itu seharusnya berada di rumah Wira. Lantas, mengapa sama sekali tidak ada? Ini sangat aneh. Seseorang yang memiliki keberanian untuk merampok toko uang tiaga, bisa-bisanya menghilang begitu saja. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oh iya, kalian sudah memeriksa rumah Wira, kan? Apa kalian menemukan Atu di sana? Tanya Lukman. Hal inilah yang paling membuat dirinya takjub. Di seluruh provinsi Jawali, hanya Wira yang memiliki keberanian untuk melakukan ini. Namun, bagaimana dia bisa menyembunyikan semua uang emas itu dalam waktu singkat? Irsyad yang berekspresi muram pun menjawab, nggak ada. Semua tempat sudah diperiksa. Aku bahkan memeriksanya sendiri. Irsyad sama sekali tidak memiliki dugaan lain sekarang. Ini benar-benar sangat aneh, ucap Lukman yang mengernyit. Di momen ini, dirinya yang adalah seorang gubernur juga tidak mampu memahami apa yang telah terjadi. Saat ini, Darsono tiba-tiba berkata, Tuan Lukman, menurutku kita seharusnya menangkap Wira. Bagaimanapun, dialah yang paling mencurigakan sekarang. Mereka semua meyakini bahwa uang emas itu telah dicuri oleh Wira. Tetapi mereka tidak tahu di mana dia menyembunyikan uang-uang emas tersebut. Itu sebabnya lebih baik mereka menangkap Wira dan langsung menginterogasinya. Setelah mendengar ini, Lukman tampak memicingkan mata dan melirik Darsono dengan perasaan ragu di dalam hatinya. Bagaimanapun, Wira adalah sosok yang licik sehingga Lukman tidak ingin mengusiknya. Meski keduanya tidak berada dalam kubu yang sama, Lukman juga tidak ingin bertarung mati-matian dengan Wira. Dia hanya perlu menunjukkan kepada orang lain bahwa dia telah menangani masalah tersebut. Adapun seberapa jauh dia akan menanganinya, Lukman sendiri yang memegang kendali. Tindakan ini sepertinya kurang pantas. Bagaimanapun, dia adalah sekretaris utama dan pejabat resmi. Kalau kita langsung menangkap dan menginterogasinya, itu sama sekali nggak sesuai dengan peraturan. Tolak Lukman yang tampak ragu-ragu. Namun, Darsono malah berkata sambil tersenyum, Tuan Lukman, terkadang seseorang memang akan sangat keras kepala dan menutup mulutnya rapat-rapat. Kita harus membukanya perlahan. Selain itu, kalau kita sama-sama nggak menyebarkan hal ini,
siapa yang akan tahu? Apalagi uang ini bukanlah jumlah yang kecil. Kalau beberapa orang itu tahu, kita akan kesulitan untuk menjelaskannya. Timpal Darsono sambil tersenyum. Namun, ada tekanan yang tersirat dari perkataannya barusan. Bagaimana mungkin Lukman tidak memahami maksudnya? Dia hanya bisa menghela napas, lalu mengangguk seraya berkata, "Baiklah, kita akan menangkapnya dulu." Lukman memang tidak ingin bertindak demikian, tetapi dia juga tidak mampu melawan orang-orang kaya dan berkuasa itu. Bab 653. Setelah mengambil keputusan, Lukman hendak memberikan perintah untuk menangkap Wira. Tidak disangka, seorang bawahannya tiba-tiba berlari masuk dengan tergesa-gesa. Kemudian, dia berkata, "Tuan, ada kabar buruk. Ini sangat gawat." Lukman mengernyit dan segera memarahi. "Jangan panik begitu. Katakanlah, apa yang terjadi?" Bawahannya segera menjelaskan. "Di luar sana ada rumor baru yang beredar. Mereka mengatakan bahwa toko uang Tiaga telah bersekongkol dengan seseorang untuk merampok uang emasnya sendiri." Begitu mendengar hal ini, Lukman dan Darsono sama-sama terkejut. Terutama Darsono yang tampak sangat kesal. Dia langsung menepuk meja sembari berkata, "Keterlaluan. Bisa-bisanya memfitnahku merampok uangku sendiri. Siapa yang menyebarkan rumor ini?" Bawahan Lukman menjawab, Aku juga nggak tahu. Tapi sekarang rumor ini menyebar dengan cepat di luar. Saat ini, baik pedagang maupun orang biasa, mereka telah mulai menggosipkan hal ini. Apa kalian sudah mendengarnya? Uang emas toko uang Tiaga sebenarnya sama sekali nggak hilang. Katanya, mereka hanya bersekongkol dengan seseorang dan merampoknya sendiri. Hah, benarkah? Bagaimana mungkin? Kenapa nggak mungkin? Kabarnya, mereka memiliki kaki tangan. Kalau nggak, kenapa mereka nggak berhasil menangkap satu pun dari pelaku perampokan itu? Siapa yang begitu berani di kota ini? Mungkinkah orang itu? Orang-orang di luar mulai bergosip, bahkan menyindir bahwa kaki tangan yang membantu toko uang Tiaga untuk merampok kali ini adalah gubernur. Berita ini menyebar dengan cepat. Begitu mendengar kabar tersebut, Lukman sangat kesal hingga memaki. Bisa-bisanya mereka memfitnah bahwa aku bersekongkol dengan Tuan Darsono. Konyol sekali. Tuan, berita ini sudah menyebar. Apa yang harus kita lakukan? Tanya bawahan Lukman yang sangat cemas. Raut wajah Lukman juga menjadi sangat suram setelah mendengar tentang ini. Kemudian, dia pun memandang Darsono sembari berkata, "Tuan Darsono, aku mungkin nggak bisa membantumu dalam situasi ini. Sudah ada orang yang menyebarkan rumor sekarang. Kalau aku benar-benar membantumu untuk menangkap Wira, itu malah akan memverifikasi rumor tersebut." Tanpa perlu dijelaskan oleh Lukman, Darsono juga memahami situasinya dengan jelas. "Wira, sialan. Aku benar-benar sudah meremehkannya," maki Darsono. Dia tentu tahu bahwa kabar burung ini pasti disebarkan oleh Wira. Dia sungguh tidak menyangka bahwa pemuda ini ternyata begitu licik, bahkan menggunakan trik seperti ini. Saat ini, Lukman berkata kepada Darsono, "Aku hanya bisa memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap masalah ini. Selebihnya, aku nggak bisa berbuat banyak. Apalagi, banyak bawahanku yang sudah pergi ke luar kota untuk menekan bandit." Lukman benar-benar merasa pusing. Di luar sana, bandit desa Angindra melakukan pembakaran, pembantaian, dan penjarahan. Kini malah muncul masalah seperti ini di dalam provinsi. Hal ini membuat Lukman cukup frustrasi. "Kalau begitu, terima kasih atas bantuanmu, Tuan Lukman," ucap Darsono. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya tetap tinggal di sini. Itu sebabnya, Darsono hanya bisa pergi dengan wajah muram. Sementara itu, di luar sana, pasukan yang dikirim oleh Provinsi Jawali telah mengepung desa Angindra. Hanya saja seiring terdengarnya suara kavaleri, pasukan yang diutus oleh Provinsi Jawali ini tercengang. Ini pasukan dari kota pusat pemerintahan Roino. Mereka bagaimana bisa mereka bersatu dengan orang-orang desa Angindra? Gawat, situasinya sangat buruk. Pasukan kota pusat pemerintahan Roino tampaknya berencana untuk memberontak. Para prajurit akhirnya menyadari situasi buruk ini, tetapi semuanya sudah terlambat. Sebab, Solomon telah meluncurkan serangan. Bersama dengan 10.000 pasukannya, dia langsung menyerang pasukan dari Provinsi Jawali.
Perbandingan 10.000 terhadap 3.000 sungguh adalah pembantaian satu sisi. Tidak lama kemudian tanah di sekitar telah berlumuran darah. Solomon melihat mayat-mayat yang berserakan di tanah, lalu berkata sambil tersenyum ke arah Barok dan yang lainnya. Kalian lanjutkanlah misi ini. Kita terus ke cerita selanjutnya di bab 654. Barok dan yang lainnya segera menaati perintah Solomon. Saat itu, mereka lagi-lagi memimpin 1.000 orang untuk bergerak menuju Provinsi Jawali. Nggak lama lagi Provinsi Jawali pasti akan meminta bantuan. Pada saat itu, kita akan bisa mengendalikan Provinsi Jawali tanpa hambatan, ucap Solomon sembari tersenyum. Sorot matanya memancarkan kepercayaan diri yang tegas. Saat ini, Provinsi Jawali masih belum mengetahui situasi di sini. Mereka masih fokus dalam insiden perampokan uang emas. Farel yang telah mendengar kabar tersebut juga tertawa terbahak-bahak. Lalu dia segera berkata, Wira benar-benar kejam. Dia berhasil merampas lebih dari 60 miliar gabak dari toko uang tiaga. Ini sungguh menarik, akan tetapi, gadis berpakaian ungu yang mendengar perkataannya malah tertegun sejenak. Lalu dia bertanya, bagaimana kamu bisa yakin bahwa dia adalah pelakunya? Farel pun menjawab, siapa lagi selain dia? Di dalam Provinsi Jawali, hanya sedikit orang yang akan berani merampok toko uang tiaga. Apalagi, uang-uang emas itu nggak pernah keluar dari kota. Menurutku, nggak ada orang lain yang akan berani melakukan hal seperti itu selain dia. Yang terpenting adalah hanya sedikit orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan hal ini. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Farel tahu jelas bahwa tidak ada yang dapat melakukannya selain Wira. Orang-orang di sekitar Wira bukanlah orang biasa. Gadis berpakaian ungu itu tak kuasa bertanya. Ini hanya spekulasimu, tanpa ada bukti konkret. Memangnya kenapa kalau kita tahu? Di dunia ini, apa itu bukti konkret? Saat orang ingin menuduhmu, maka kamu adalah pelakunya. Apa kamu masih belum memahami hal ini? Tanya Farel. Begitu mendengar perkataan Farel, gadis berpakaian ungu itu pun menghela napas. Dia tentu sangat paham, akibat tuduhan palsu seperti itulah, keluarganya. Hanya saja, aku nggak menyangka, mendapatkan keuntungan. Dia bisa-bisanya menyebarkan rumor untuk menuduh Gubernur, Darsono, dan Irsyad. Wira benar-benar sangat kejam, ucap Farel yang tak mampu menahan rasa kagumnya. Meskipun Farel cukup pintar dalam bermain trik, dia tidak akan pernah bisa membuat rencana sehebat ini. Irsyad bahkan sudah menyelidiki Wira, tapi dia tidak bisa menemukan apapun. Padahal itu adalah puluhan miliar gabak, di mana Wira bisa menyembunyikannya dalam waktu singkat, ucap gadis berpakaian ungu itu dengan penasaran. Farel juga merasa penasaran, jujur saja. Bahkan dia sendiri pun tidak tahu bagaimana cara Wira melakukan semua ini. Ayo, kita pergi ke rumah Wira. Kita akan tahu nantinya, ucap Farel sambil tersenyum. Tanpa berlama-lama, dia langsung beranjak pergi dengan memegang kipas lipatnya. Si gadis berpakaian ungu mengikuti dari belakang. Dia mengerucutkan bibirnya, lalu bertanya, tapi, bagaimana mungkin Wira akan memberitahumu tentang hal ini? Hei, kamu salah besar. Wira pasti akan memberitahuku, bantah Farel yang sangat percaya diri. Namun, si gadis berpakaian ungu tetap tidak percaya. Kemudian, Farel tiba-tiba menawarkan, bagaimana kalau kita bertaruh? Kalau aku menang, kamu harus membantuku untuk menaklukkan Wira. Kalau aku kalah, aku nggak akan pernah mengungkit hal ini lagi. Bagaimana? Setelah mendengar tawaran itu, si gadis berpakaian ungu sontak menggeleng sembari berkata, aku nggak akan bertaruh denganmu. Aku belum pernah menang sekalipun dalam taruhan sebelumnya. Hahaha, baguslah kalau kamu tahu diri, ucap Farel yang tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia menaiki kereta kuda dan langsung menuju rumah Wira. Sementara itu, Dewina yang mendengar kabar ini juga terkejut. Wanita itu berkata, Wira memang layak dihargai. Aku kira dia akan kalah. Nggak disangka malah ini menarik. Wanita tua yang berada di sampingnya juga berkata sambil tersenyum. Pria itu memang luar biasa. Hanya saja ada tindakan di luar sana. Nona, bukannya kita seharusnya bersiap-siap. Namun, Dewina malah menggeleng seraya berkata,
Nggak perlu terburu-buru. Ini masih belum waktunya. Aku masih ingin melihat bagaimana Wira akan mengatur strategi ketika musuh sudah tiba di depan gerbang kota. Santai, teruskan ke bab seterusnya, yaitu bab 655. Tak lama kemudian, kereta kuda Farel sampai di depan halaman rumah Wira. Farel dibawa masuk ke halaman dan dia tertawa terbahak-bahak saat melihat Wira. Farel berujar, "Wira, caramu benar-benar hebat." Wira tersenyum dan berucap, "Farel, apa maksudmu?" Farel juga tidak berbasa-basi lagi. Lalu langsung menyahut, "Wira, memangnya masih ada yang harus dirahasiakan di antara kita? Lagi pula, semua orang bisa menebak itu perbuatanmu." Wira tertawa dan menimpali, "Aku nggak peduli. Pokoknya aku nggak akan mengakuinya. Selain itu mengenai rahasia Farel, apa kamu nggak merahasiakan sesuatu dariku?" Ucapan Wira membuat Farel terdiam. Farel seketika merasa kesal. Namun, mendengar perkataan Wira, Farel tahu pasti Yuda yang memberi tahu Wira. "Kalau kamu sudah tahu, untuk apa mengujiku lagi? Aku memang wanita. Apa sudah cukup jelas?" ucap Farel. Farel merasa tidak berdaya, lalu tersenyum dan berkata, "Wira, sekarang kamu bisa memberitahuku yang sebenarnya, kan? Kamu tenang saja. Aku nggak akan membocorkannya karena rahasiaku ada di tanganmu. Lagi pula, aku juga nggak suka dengan keluarga Pratam. Jadi, nggak masalah kalau kamu merebut uang mereka. Selain itu Wira, aku sudah mengingatkanmu sebelum mereka menjebakmu. Kalau kamu nggak memberitahuku, aku nggak akan pergi dari sini," lanjut Farel. Wira tersenyum setelah mendengar ucapan Farel. Sekarang, Farel sudah mengetahuinya. Jika Wira masih menutupi hal ini, rasanya kurang pantas. Wira tersenyum dan mengangguk, lalu berujar, "Oke, aku akan memberitahumu. Semua ini memang perbuatanku." Farel terkejut begitu mendengar ucapan Wira. Dia menimpali, "Sebenarnya, aku mengerti tentang masalah kebakaran, merampok, atau menyebarkan informasi. Lalu kamu melempar kesalahan kepada mereka. Tapi, yang aku nggak paham kamu menyembunyikan uang emas itu di mana?" Ini adalah poin yang paling membuat Farel penasaran. Wira tersenyum sesudah mendengar perkataan Farel, lalu berucap, "Tentu saja aku punya rencana sendiri." "Aduh, Wira, kalau bicara jangan setengah-setengah. Kamu beritahu aku saja dan aku jamin nggak akan memberitahunya kepada siapapun," kata Farel dengan menggebu-gebu. Wira baru berucap, "Sudahlah. Aku nggak akan merahasiakannya lagi. Aku menyembunyikannya di dalam air." Hanya saja, begitu Wira melontarkan kata-kata ini, Farel dan gadis berpakaian ungu kebingungan. Farel bertanya, "Menyembunyikannya di dalam air? Serius?" Farel tampak tidak percaya. Berapa banyak air yang dibutuhkan untuk menyembunyikan puluhan miliar uang emas? Lagi pula, mana mungkin Irsyad tidak melihatnya? "Tentu saja aku serius. Untuk apa aku membohongimu?" ujar Wira. Dia tahu mereka pasti tidak bisa menerimanya karena semua ini didapatkan dari hasil jerih payah beberapa generasi. Orang lain pasti tidak bisa memahami perasaan mereka. Wira, aku masih nggak mengerti. Jadi, airnya ada di mana?" tanya Farel. Dia merasa mungkin lokasi air ini sangat tersembunyi. Wira juga tidak menjelaskannya lagi. Dia menyuruh orang mengeluarkan sebuah guci, lalu meletakkannya di depan Farel dan membukanya. Wira berkata, "Aku menyembunyikannya di sini." Setelah Wira selesai bicara, Farel dan gadis berpakaian ungu tampak kebingungan. Mereka berdua melihat ke dalam, tetapi tidak menemukan apa-apa selain mencium bau yang menyengat. Farel merasa kesal. Dia merasa Wira sedang mempermainkannya. Kemudian, Farelnya, "Wira, air apa ini? Kenapa begitu bau? Selain itu, mana ada emas di dalam air ini?" Wira tersenyum dan menjawab, "Kita bertaruh saja. Bagaimana kalau emas itu memang disembunyikan di sini?" Bersambung. Bertemu di bab seterusnya.